Gunung Merapi seolah tidak pernah ada habisnya memberikan kita cerita baru. Gunung yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu ini menjadi salah satu gunung paling aktif di dunia. Hari ini kita akan berpetualang di sebuah desa yang berjarak 4 km dari puncak Gunung Merapi. Dari desa ini kita bisa melihat kawah Gunung Merapi dengan sangat jelas. Kita akan mendengarkan cerita dari seorang warga desa Sidorejo yang juga menjadi petugas di sebuah tempat wisata bernama Deles Indah. Warga desa nampak sudah menyatu dengan alam Gunung Merapi yang bisa meletus sewaktu-waktu. Dan ini dia cerita desa Sidomulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Ini saya masih berada di pedesaan lereng Gunung Merapi sisi selatan, yaitu di Desa Tegal Mulyo ya, Kecamatan Kemalang maksudnya, Kabupaten Klaten. Hari ini kita menemukan tempat yang cukup unik bagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, tempat ini tuh adalah lokasi di mana warga lereng Gunung Merapi sisi selatan itu memproduksi arang kayu. Nih lokasinya kayak gini nih. Jadi ini arang kayu yang sudah jadi ya tuh. Assalamualaikum. Gondun Pak, Bu. Nggak ada orang. Nah ini arang kayu nih tuh yang sudah jadi ya, siap untuk dijual. Ini kan kalau di luar negeri harganya mahal itu ya, atau perlu diolah lagi ya, pokoknya inilah, ini arang-arang kayu yang sudah siap untuk dijual. Dan ternyata proses pembuatannya itu seperti ini nih sobat desa nih, ada di kubangan-kubangan kayak gini. Jadi tanah digali ya, digali terus diisi jerami, rumput-rumputan, terus kayu-kayu besar kayak gini nih, ini dimasukin ke situ terus dibakar. Nah saya nggak tahu prosesnya berapa lama, sehari atau 2 hari, karena di sini nggak ada orangnya, karena semuanya sudah jadi. Saya mendapatkan info ini tuh waktu saya jelajah di kawasan desa Girpasang ya. Oh ternyata seperti ini nih lokasinya nih, bentuknya ya. Sekarang udah nggak penasaran lagi. Mungkin kalau kita ketemu sama warga gitu ya, kita bisa tanya-tanya banyak. Cuman sekarang nggak ada warga, saya tengok kanan kiri nggak ada ya. Jadi salah satu mata pencaharian warga lereng Gunung Merapi sisi selatan, selain sebagai seorang petani, juga sebagai ini nih, pembuat arang kayu. Masih menyusuri kawasan desa Tegal Mulyo di lereng Gunung Merapi. Saya lagi berjalan di sebuah tempat, mau backlight nggak ya? Karena mataharinya di arah sebelah sana. Ini kita lagi mau sampai di tepi sebuah sungai. Kalau nggak salah ini namanya Sungai Woro. Kalau saya salah tolong koreksi ya sobat desa. Ini sangat tenang, nyaman, dan jauh dari kata hingar-bingar perkotaan, pekerjaan. Suara alamnya, anginnya, ada suara burung. Tuh denger nggak? Denger kan sobat desa? Cocok banget. Ini alam banget sih ya. Kalau main ke Jogja atau ke Klaten, jangan lupa mampir ke desa Tegal Mulyo. Kita bisa menikmati alam di lereng Gunung Merapi yang sangat indah sekali. Buat video ala-ala bagus ini kayak nih. Ternyata di sini itu ada tempat wisata yang kita cari-cari nih. Woi, tapi gunung
Merapinya sudah cukup tertutup ya, tertutup sama kabut, tapi masih kelihatan nampak jelas banget. Oke, kita akan masuk. Namanya OWA. Apa itu OWA? Objek wisata. Kula nuwun Pak. Berapa Pak satu orang Pak? 7.000. Sendirian apa Pak? Sendirian. Oh, sendiri. 7.000 rupiah. Mana uang saya ini? Bentar. Itu kalau naruh uang itu. Oh ini ada nih. 7.000. Amit. Pun kalih parkir nih Pak. Ya? Pun sama parkir. Enggak, itu ada. Oh enggak ada parkir. Ini tiket TNPC sama tiket asuransi. Oh, dapat 2 ya. Iya. Ini saya sama buat video ya Pak ya. Iya, silakan. Ini nah, kita dapat 2. Taman Nasional Gunung Merapi dan asuransi. Yuk, kita coba nikmati kawasan ini nih. Untuk hari Nggih. biasa 7.000, untuk hari weekend 9.500. 9.500. 10.000 gitulah ya. Enggak. Oh enggak, tetap Santai. 500 ya, sesuai dengan aturan pemerintah ini. Oke Pak, saya masuk dulu nggih. Iya, silakan. Oke, nah ini dia nih. Kenapa namanya Deles Indah Pak? Itu Deles udah dari lama, dari Oh. kita masih ya memang dari dulu kita udah terkenal di ini Deles Indah. Bukan Memang- karena desa Deles toh? Ya ada desa Delesnya. Ada. Oh ada. Kita punya desa Oh. Deles ini. Memang Dusun karena- atau ya, desa? Desa. Oh, desa. Dusun Deles Indah. Ikutnya desa Desa Telogomulyo. Sidoarjo. Sidoarjo? Iya. Oh udah bukan Telogomulyo Oh, lagi. beda. Oh Kalau beda. Tegalmulyo di sana. Oh Di atas itu lapangan yang ke gitu. bawah. Itu Ini masuk. Tegalmulyo. Kalau ini masuk desa Sidoarjo. Oh Sidoarjo. Malang sama kita. Oke, sobat desa, sekarang saya sudah sampai di sebuah tempat di lereng Gunung Merapi dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan Dengan Pak Paimin. Imin. Pak Imin ini adalah salah satu penjaga dan juga apa namanya bahasanya Pak? THL. THL. Tenaga Harian Lepas. Taman Nasional Gunung Taman Merapi. Nasional Gunung Merapi. Nah, Iya. kita ternyata sudah bukan lagi di desa Tegalmulyo, tapi kita di desa Sidoarjo ya Iya. Pak ya. Betul. Jadi ternyata di lereng Gunung Merapi ini sisi selatan maksudnya Pak? Iya, betul. Itu ada 2 desa yang paling dekat dengan puncak Gunung Merapi, yaitu desa Sidoarjo dan desa Tegalmulyo. Nah Pak, ini tempat ini namanya apa Pak? Ini namanya Deles Indah. Kenapa namanya Deles Indah? Mungkin bisa diceritakan sejak dulu gimana ceritanya gitu Pak? Deles Indah itu ya memang udah dari sejak dulu ya. Mungkin kita juga nggak tahu masalah itu, tapi di sini itu terkenal Deles Indah itu dari zaman saya masih kecil ya sebenarnya. Dari saya kecil itu di sini udah rame, pengunjung udah banyak dulu, sampai setiap kalau dulu kan ada event setiap minggu legi itu. Setiap minggu legi itu pasti di sini udah pasti ada dangdut itu yang di bawah di Pesanggerahan itu. Terus para pengunjung itu datang berbondong-bondong dengan jalan kaki. Oh, berarti dulu di Mm-mm. sini belum terkata sedemikian indah gitu ya? Ya sebenarnya sih kalau Udah. penataan sini nggak berubah total. Oh, Kita berarti memang memang dari seperti dulu ini? begini. Ya Oh, kita artinya enggak cuma ada penambahan Pagar gitu untuk ya? pagar ini. Oh. Terus pintu masuknya dulu kan ada di bawah, sekarang pindah di sini karena di sini udah sekarang dari pihak Taman Nasional. Kalau dulu di bawah kan dari pihak dari perhutani kan gitu. Itu ceritanya. Jadi kawasan ini namanya Deles Indah karena memang sudah dari dulu tempat ini dikunjungi banyak orang. Oh, iya. Oke. Nah, selanjutnya Pak, ini kan kita jaraknya berapa kilo Pak dari puncak Gunung Merapi Pak? Jarak dari puncak Gunung Merapi dari sini itu sekitar 4,5 kilometer. Bayangkan, Puncaknya, 4,5 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Suasana juga adem. Adem, Ya, dingin ya. enggak- Pokoknya cocok lah kalau untuk wisata harus main ke Deles Indah. Lanjut saya mau tanya Iya. Pak tentang mitigasi bencana. Bagaimana kondisi bencana, potensi bencana di desa Sidoarjo yang jaraknya cuma 4 km dari puncak Gunung Merapi? Ya untuk kebencanaan sih pasti ya kita selalu harus waspada untuk menanggulangi kebencanaan ini. Ya kita harus waspada dengan arah angin. Sebenarnya kita menuju ke arah angin ya. Harus Apabila sekarang arahnya kemana nih? ini arah angin ke Timur. ke timur ya.
sekarang arah angin ke timur, ini 2 hari ini arah angin ke timur, kemarin arah angin ke barat. Tapi kita nggak terlalu khawatir ya, soalnya di sini dilindungi apa itu gunung pipi lah segala macam itu. Terus arah lava itu kebanyakan ke Kali Gendong. Kali Gendong Iya. berarti ke arah mana? Ke arah Barat ya, bukan? ke arah Tenggara. selatan. Selatan, Iya, maksudnya ke arah selatan. Oh, yang rekahan ini Kali Iya, Gendol. Kali Gendol Bukan itu. ke arah sini ya? Enggak, itu beda. Oh, Kalau arah sini ini yang ada apa? pasir halus itu. Pasir halus itu. Oh, Nah, itu kan oke. kemungkinan ya kalau memang nggak dibagi ya berarti arahnya itu pasti ke arah Kali Gendol. gitu. Berarti kalau untuk yang ke arah sini sudah lama tertutup, Pak? Aliran lahar yang ke sini. Atau memang Ya nggak memang pernah? dari dulu begitu sih. Begitu ya. Nah, Oh, oke. Oh, nah, berarti kita pengetahuan saya itu dari dulu ya. kawasan ini alhamdulillah selalu aman. Aman. Nah, sekarang tentang bagaimana kepercayaan masyarakat Sidorejo tentang Gunung Merapi dan Gunung Bibi. Kalau di Cepogo itu menempatkan Gunung Bibi sebagai pelindung. Nah, Ya. bagaimana kalau di sini? Ya sama sebenarnya Sama sih. ya? Untuk Gunung Bibi ini kalau di sini ya sebagai pelindung. Pelindung. Kalau Gunung Merapi itu mengeluarkan abu vulkaniknya, dia biasanya tertahan oleh Gunung Bibi itu kan. Oke. Jadi kita ya tingkat keamanannya itu agak terjaga gitu lah. Jadi seolah-olah Tapi kawasan kita ini- nggak terus waktu walaupun ada Gunung Bibi terus kita biasa santai enggak. Tapi tetap aja kita harus selalu waspada, selalu memperhatikan arah dan selalu kita itu siap-siap apabila memang terjadi gunung itu meletus. Ntar kita bisa gimana caranya kita bisa mengevaluasi atau evakuasi warga gitu mengevakuasi ya. warganya gitu. Tentang kehidupan sehari-hari masyarakat desa Sidorejo. Iya. Mayoritas sebagai apa? Karena tadi dari bawah ke atas tuh banyak sekali truk-truk ngangkut pasir. Oh Apakah iya. semua di sini penambang pasir atau bukan? Sebenarnya kalau di sini itu mayoritas itu sebenarnya beternak dan bertani. Beternaknya sapi kah? Sapi. Sapi Ya ya? penggemukan sapi kita. Oh, fattening ya? Iya, Menggemukkan penggemukan ya? sapi. Bukan sapi perah, Pak? Bukan. Oh, bukan. Kalau di daerah saya ya, di daerah sini di sini sekitarnya itu pasti kebanyakan penggemukan sapi. Sapi ya? Kambing ada nggak, Pak? Kambing? Kalau kambing ya cuma ada, cuma paling kita bisa dihitung 1, 2, 3 aja. Oke, mayoritas adalah sapi. Sapi dan bertani. Bertani. Nah, makanya jangan heran ketika kita kesini tuh banyak sekali warga yang datang dari Iya, atas nyari- membawa bawa rumput rumput. ya, bawa Ya. rumput. Betul. Nah, terus selanjutnya tani. Kondisi pertanian di sini kan beda, Pak, dengan pertanian di gunung-gunung yang Iya. tidak terlalu aktif. Hmm. Di sini pertaniannya rata-rata apa, Pak? Kan banyak kayak hutan nih. Ya kita bertani itu di ini ya di tanah warga sendiri ya. Bukan di kawasan. Bukan di perhutani ya? Bukan di kawasan Tengkem. Heeh. Soalnya kalau di kawasan Tengkem memang kita Dilarang ya diperkenankan untuk menanam tanaman yang bukan endemik. Jadi kalau untuk petani ya memang warga-warga kita ya mengolah lahannya Apa sendiri-sendiri. biasanya, Pak, yang Kita ditanam yang di sini? tanam itu sayur itu ya cabai, terus bangkol, terus ya semacam sawi-sawian gitu. Nah, kalau musim kemarau kayak gini kan sulit air nih. Oh iya betul. Apa? Tembakau kah? Tembakau ya. Ada Kita tembakau. di tembakau udah, tapi ini udah panen. sini? Kalau udah panen di ya? sini itu tembakau itu kita nanam dari bulan Februari sampai bulan Maret. Ntar kita panen di bulan Juli, Agustus. Itu kita harus sudah panen. Berarti Kalau dia di atas Agustus kemungkinan penjualannya berkurang gitu Turun maksudnya, turun. berarti di sini malah udah panen Iya, sudah tembakau. Tembakau sudah selesai masa panen. Ini udah masa panen Oke. udah selesai. Sekarang saya mau tanya tentang air. Air. Di sini kan kayaknya nggak ada sumur ya? Ya betul. Nggak ada sumur. Nah, gimana, Pak, kondisi Di air? sini untuk air kita tak ada hujannya. Ada hujan. Iya betul. Di sini Nah, memang mohon maaf, Pak, saya potong. Banyak sekali masyarakat yang mengomentari video saya yang sebelumnya bahwa nggak percaya kalau di lereng Gunung Merapi sini tuh nggak ada sumur, hanya mengandalkan ada hujan. Ini sekarang ketemu sama beliau langsung, mohon diceritakan, Pak, Oh iya. tentang air di sini gimana? memang dari dulu ya kita di lereng sebelah tenggara sini. Di sini terus di
Sapuangin sekitarnya ya, Tegalmulyo sama Sidorejo itu untuk air kita memang harus ambilnya dari tanda hujan. Tapi sekarang dari Pansimas itu sudah diakomodasi air, tapi ya walaupun nggak mencukupi tapi bisa mengurangi kekurangan air di sini. Walaupun kita juga masih beli ya. Masih beli, Pak? Beli. Kita harus memang beli. Kalau nggak beli kita ntar nggak bisa minum. Terus ini Ternyata beli di sini air. beli itu satu tangki yang Truk. ya, satu tangki itu yang 6.000 liter itu sekitar 250 sampai 350. Untuk air warga harus mengeluarkan 350.000 Iya. untuk satu tangki air berisi 6.000 liter. Berapa hari itu dipakai? Atau berapa minggu, Pak? Untuk Ya satu kalau tangki sini itu? ya satu tank itu tergantung pemakaian di masing-masing Rata-rata keluarga seminggu? ya. Seminggu, Pak? Ya kurang lebih seminggu. Berarti lah. satu rumah pasti punya tandon air besar dong? Oh iya, Pasti itu. kita punya tandan air itu satu rumah itu ya nggak satu rumah, satu lingkup rumah Satu gitu. lingkup gitu. Oh. Itu kebanyakan ya ada sisa yang satu rumah gitu, itu minimal punya tandan air harus lebih dari 15 kubik ya, maksudnya 15 kubik ya sekitar 3 tangkinan lah. Itu Betul. di atas 3 tangki harus gitu. Sekarang percayakan bahwa kondisi pengairan di sini itu masih tergolong cukup dikatakan agak sulit ya, Pak Iya, ya. itu ya. Kalau biasanya kan sobat desa di rumah tinggal nyeklekin air keluar. Kalau di sini nggak, harus mengandalkan tanda hujan sekaligus harus beli. Begitu Iya. ya, Pak ya. Oke, tadi tentang air. Nah, sekarang tentang ini Pak, apa namanya, kebudayaan lokal yang di sini yang masih dijaga sampai sekarang apa? Kalau di desa Salen itu ada istilah namanya merti dusun, kemudian ada apa namanya, semacam tradisi menghormati Gunung Merapi. Kalau di sini bentuknya seperti apa, Pak? Kalau Apakah di sini banyak sih. Ini apa, kebudayaan lokal atau ini ya ada istilah kita kendurin apa, rasulan segala macam itu, terus mutri dusun juga iya ada ya? ada. Oke. Kita Itu tiap tahun genengan. pasti ada ya? Pasti ada. Pasti ada gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir yang cukup menarik bagi saya, Pak. Itu di belakang pos itu ada kamera-kamera dan lain sebagainya, itu apa itu sebenarnya? Oh, itu kamera BPTKG. Oke. Itu yang bisa lihat kita di YouTube live streaming itu. Iya. Ini ya? Oh, ini BPTKG. kameranya nih. Ini dari BPTKG, dari negara itu dari Diles ya sih. Oke, ternyata sobat desa di sini tuh ada pos pengamatan Gunung Merapi. Iya. Jadi kalau sobat desa mau lihat live Merapi di YouTube, nah itu tuh Itu. salah satu kameranya di sini. Kamera di ternyata. sini. Oh gitu. Oke. Iya. Itu dia cerita tentang kawasan Deles Indah, kemudian tentang desa Sidorejo, ya, Pak, ya? Sidorejo. Sidorejo, bahwa desa ini memang masih sangat asri. Jadi kalau sobat desa main ke kawasan Klaten atau ke Jogja, mainlah ke sini. Deles Main di Indah. sini. Nanti ketemu sama beliau. Bercamping di sini. camping bisa? Sekarang lagi trennya camping di Kayu Lumut. Tapi untuk Kayu Lumut sekarang kita buka apabila orang sudah reservasi. Oh. Soalnya takutnya Nggak bisa dadakan ya? takutnya ntar kalau nggak begitu semakin rusak tuh ntar keadaan tempat itu. Nah, Kan ya banyak ini ya. Banyak pengunjung itu Yang nggak nggak bertanggung sadar jawab dia gitu itu ya. menikmati alam tapi nggak bisa menjaga alam Nah. kan gitu. catat ya, bisa menikmati alam tapi nggak bisa menjaga alam. Itu Iya. catatan bagi kita semua. Nah, Pak, saya punya kenang-kenangan. Ini ada kaos Jogja, Waduh. kaos Malioboro. Terima kasih Aduh. atas informasinya, ilmunya. Semoga nanti kita bisa silaturahmi lagi ke desa Amin. Sidorejo. Ya, Sidorejo. Mohon diterima Oh ya. kenang-kenangan dari kami. Ya, terima kasih. Tuh. Oke. Mantap. Makasih, Pak. Dari warga desa Sidorejo, kita belajar bahwa hidup dengan alam adalah nikmat dari Tuhan. Di balik ancaman bencana, ternyata Gunung Merapi memberikan sumber kehidupan yang besar bagi makhluk hidup di sekitarnya. Saling menjaga satu sama lain adalah kewajiban bersama. Petualangan kita untuk mencari cerita desa belum selesai. Jangan lupa dukung Cerita Desa Indonesia dengan cara like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar Sobat Desa tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jika ada saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.